Hai, pada video kali ini saya akan coba berbagi tentang pengalaman dalam menggunakan aplikasi untuk melakukan editing video yang tentunya dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan, terutama guna menyampaikan informasi secara virtual di masa pandemi ini. Salah satunya video tersebut juga sangat berperan sekali dalam kelanjutan proses belajar mengajar bagi para guru, dosen, dan pegiat suara. Ini dikenal juga sebagai metode blended learning yang merupakan kombinasi format teknologi pembelajaran seperti video tab, CD-ROM, webpass, kemudian juga film, dan berbagai pembelajaran tatap muka. Hal ini cukup efektif untuk menerangkan ilmu psikomotorik atau praktek yang dikemas dan diterangkan dalam bentuk informasi digital atau video. Nah, banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing ini seperti penggabungan, pemotongan, menimpa, memodifikasi, kemudian menambahkan atribut lain. Nah, sekarang ini semua kegiatan tersebut bisa kita lakukan hanya menggunakan HP Android kita masing-masing, tidak perlu menggunakan komputer. Namun tentu dengan bantuan aplikasi yang dengan kemampuan yang bervariasi juga. Untuk itu dalam video ini akan dicoba mereview beberapa aplikasi tersebut sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa menetapkan atau mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi tersebut, yang kemudian memilih menggunakan yang mana untuk kebutuhan masing-masing. Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan video kita selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan coba ulas beberapa software atau perangkat lunak yang ada di Android ya, yang kita fungsikan untuk mengedit video ya, bisa jadi digunakan untuk proses belajar mengajar di kelas kita masing-masing ataupun untuk keperluan lainnya. Untuk itu kita akan coba bahas beberapa dari software tersebut. Dan dalam hal ini saya hanya akan mengulas software yang memang pernah saya gunakan ya. Yang pertama yaitu seperti yang terlihat di display ini, namanya adalah Power Director. Ini ya, Power Director. Kemudian yang kedua film Orago ya, film Ora yang Go-nya ya. Kemudian yang terakhir itu KineMaster. Jadi tulisannya lagi KineMaster. Nah, ini adalah beberapa yang akan kita coba rekomendasikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di mana saya sudah mencobakan ketiga-tiganya ini. Namun ya dari ketiga-tiganya ini saya lebih cenderung untuk memakai yang ketiga ini, KineMaster ini. Apapun itu nanti kita coba lihat bagaimana cara secara umum ya, sekilas penampakan atau perawakan dari masing-masing software ini. Pertama kita coba lihat ke Power Director. Ini Power Director. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk ketiga-tiga software ini bisa di-download tentunya melalui App Store ya. Nah, tentu beberapanya ada yang berbayar, namun beberapa juga bisa didapatkan file-file atau aplikasi yang sudah dimodifikasi ya, atau APK mod. Nanti bisa di-download di Google ya, atau di YouTube. Banyak bisa di-download yang versi modnya. Oke, kita coba masuk ke dalam aplikasi Power Director. Kita klik Power Director. Nah, ini adalah salah satu software yang pernah saya gunakan untuk editing video ya. Caranya setelah dibuka, kita tinggal menekan new project ini ya, tekan new project. Sedangkan bagian atas ini adalah project-project yang sudah pernah kita edit ya, kita produce gitu ya. Sedangkan untuk membuat project yang baru ya, kita tinggal tekan new project ini. Nah, di sini ada pilihan aspek rasionya, rasio dari tampilan layar kita ya. Saya bekerja biasanya di settingan landscape seperti ini ya, 16:19. Oke, 16:19. Nah, dia akan terlihat tampilan seperti ini. Nah,
Di sini adalah worksheet kita, tempat bekerjanya. Bapak Ibu rekan sekalian tinggal mengimpor ya. Di tahapan berikutnya adalah mengimpor video yang mau kita edit itu. Sekiranya adalah video itu adalah video praktikum atau penjelasan terhadap objek tertentu, pemakaian alat-alat tertentu, tinggal dilihat foldernya ya, di mana folder tersebut. Kemudian tinggal diklik, contohnya di sini foldernya di folder kamera ya. Saya akan coba contohkan salah satunya, yaitu yang ini barangkali ini ya. Nah, ini adalah salah satu video yang akan kita coba masukkan. Tinggal kita tekan tanda tambah ini. Nah, dia sudah masuk ke dalam worksheet ini ya. Nah, kita coba tinggal tekan tanda play ini ya, sebelah kanan atas ini, untuk melihat video tersebut. Nah, sekarang sudah bisa dilihat Bapak Ibu rekan sekalian, kita sudah memutar kembali video tersebut. Nah, seandainya Bapak Ibu punya video tambahan, maksudnya untuk menggabungkan video yang lainnya, tinggal ambil lagi ke bagian sini ya, yang saya blok kiri atas ini. Nah, kemudian ambil lagi di mana folder yang mau kita tambahkan tersebut ya. Contohnya saya mau menambahkan sekuen berikutnya ya dari video barusan. Tadi telah saya masukkan ini ya, sekarang saya mau memasukkan yang ini contohnya. Tinggal saya tekan tambah ini lagi. Nah, dia sudah tersambung ya tadi ya. Coba kita cek, tinggal tekan ini. Nah, sekarang dia sudah tergabung, namun tergabungnya masih kasar ya. Nah, ini sudah tergabung ya. Nah, sampai nanti di ujung video. Ini mau nambah lagi, tinggal ditambah kayak yang barusan ya, tinggal di add saja. Nah, kemudian nanti tinggal kita di sini tekan yang paling ujung atas. Nah, tinggal save to gallery ini ya, paling kiri ini. Kalau mau main share langsung juga bisa ya, share on YouTube, share on Facebook dan lain sebagainya. Oke, ini adalah ringkasan sedikit terkait dengan software Power Director ya. Oke, di sini juga ada bagian overlay-nya. Tinggal ditambahkan. Overlay ini adalah template-template yang bisa dipakai seperti ini ya. Nah, template ini cukup banyak bisa ditambahkan. Nah, kemudian juga bermacam-macam. Ada juga glitter seperti ini, tinggal ditambahkan saja kalau saya memang perlu ya. Nah, oke, kira seperti itu. Kemudian juga ada fitur di sini bisa dilihat di bagian bawah untuk mengklik, untuk crop ya, kemudian untuk menukar warnanya. Video kita tersebut juga banyak pilihan ya, jadi banyak pilihan. Di sini tinggal kita edit saja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini juga masih ada fitur lainnya, yaitu trim ya. Salah satunya contohnya Bapak Ibu ingin memotongnya ya. Nah, video ini mau dipotong di bagian sini contohnya. Nah, hilangkan menggeleng ke belakangnya, dihilangkan, maka saya tinggal taruh garis birunya itu di tepat di bagian sana, kemudian tekan split ini ya, split. Nah, dia sudah terpotong. Nah, kemudian yang tersplit ini tinggal kita hapus saja, hapus. Oke, dia sudah terhapus. Kemudian kita coba putar. Nah, bagian yang saya melengong ke belakang tadi sudah tidak ada lagi, dan dia langsung bergabung dengan video berikutnya. Oke, banyak fitur-fitur lainnya. Tinggal Bapak Ibu rekan-rekan sekalian manfaatkan di bagian baik di bagian overlay ini ya, ataupun
di bagian fitur speed, adjustment, volume, efeknya. Ini juga ada efek-efek tambahan, tinggal kita aplikasikan saja efeknya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat ada efek-efeknya, video yang jadi glitter seperti itu ya, terang. Nah, ini adalah fitur dari Power Director. Oke, setelah kita coba melihat sebelumnya paparan terkait dengan Power Director software, sekarang kita beranjak untuk melihat menelisik sekilas software berikutnya yang pernah saya gunakan, itu Film Orago yang ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, silakan download terlebih dahulu ya di App Store tentunya. Kemudian setelah di-download dan di-install, kemudian tinggal diklik saja ya seperti ini. Kita klik, kemudian sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Film Orago tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada template di sini, ada project ya. Di sini ada template-nya, bisa dipilih ya template-nya di sini. Kemudian di sini project-nya. Artinya di sini project-project yang pernah kita edit, lakukan editing di sini. Tinggal kita klik saja mana yang mau kita edit atau mau selesaikan ya. Artinya ini adalah project-project yang bisa jadi sudah terselesaikan, sudah kita ekspor namun belum kita hapus, atau memang mungkin bisa jadi project yang belum terselesaikan namun dia auto save di sini ya. Oke, untuk memulai sama dengan Power Director kemarin, tinggal kita klik di New Project ini. Di sini kita bisa melihat ada tab New Project ya, tinggal di klik saja di sini. Nah, kemudian kita diarahkan ke folder yang berisikan bermacam video ya. Nah, di sini kita akan contohkan video yang kemarin kita pakai di Power Director ya. Namun kelebihannya di sini kita bisa langsung mereview dengan cara tap dengan lama ya. Silakan di tap ke video tersebut seperti ini, klik. Nah, dia bisa mereview, langsung di review ya. Nah, ini adalah video yang kedua berarti. Nah, kita bisa review juga yang ini. Nah, ini adalah video yang pertama. Jadi kita bisa tahu sekarang mana yang pertama dan mana yang kedua. Sehingga kita di sequence-nya tinggal klik ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Demikian ya. Nah, di sini otomatis akan di dalam kurung tab import di bawah, di bagian bawah ini akan tertulis jumlah video yang mau kita import. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sekarang sudah ada 2 ya. Tulisan 2 di sini artinya kita sudah mengklik 2 video untuk akan kita import ke worksheet kita. Sekarang tinggal kita tekan import ini. Oke, sekarang kita sudah diantarkan ke worksheet ya di Film Orago. Nah, di Film Orago yang sekarang baru ini kita melakukan pekerjaan di worksheetnya ini dalam bentuk portrait ya. Sedangkan di Power Director kita bisa pakai dua orientasi, portrait dan landscape. Sedangkan di Film Orago ini sekarang sepertinya dia lebih mengarahkan kita untuk melakukannya secara portrait. Landscape juga bisa hanya untuk melihat mereview saja seperti ini. Ini adalah pilihan landscape-nya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan untuk mengeditnya kita di posisi portrait seperti ini. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat banyak pilihan ya. Ada pilihan untuk mentrim ya, ada pilihan mentrim, kemudian ada pilihan untuk memasukkan musik, kemudian memasukkan tulisan, kemudian memasukkan stiker, kemudian menfilter videonya ya, warna-warninya. Kemudian pip ini adalah menambahkan, mengoverlay video lain di atas video backgroundnya gitu ya. Kemudian ini ada effect ya, effect tambah-tambahan, kemudian adjustment color ya, kemudian ada canvas di sini ya, seperti ini. Oke, di trim tentu fungsinya adalah untuk memotong ya, tentunya seperti biasa. Ini tinggal Bapak Ibu split saja ya, tinggal tekan, arahkan di baris mana yang mau di split, yang mau di trim gitu ya. Kemudian tinggal tekan split ini. Nah, dia akan terpisah. Sekarang dia sudah terpisah video kita, dia sudah tertrim ya. Jadi seperti itu. Oke, saya balik lagi, saya undo. Kemudian sedangkan untuk musik ya, musik. Nah, ini banyak ada feature music ya yang bisa kita langsung tambahkan di sini, atau di My Music. Ini adalah di lagu-lagu yang ada di Android kita. Atau nih efek ini adalah suara-suara yang pendek-pendek itu ya, seperti broken screen ya. Tentunya saya perbesar dulu ini seperti ini. Nah, yang seperti itu
dan banyak lagi contoh lainnya. Dan sini juga di fitur ini bisa, ini memang sudah ada di film Ragonya, tinggal kita download saja ya. Tinggal di download, ini ada ya, bisa di review juga, bisa di preview ya maksud saya. Nah, ini adalah musik andalan di film Rago. Orang-orang yang biasa menggunakan film Rago pasti sudah ini sudah sangat hafal di ingatannya. Oh, ini berarti film Rago ya. Nah, ini juga. Tinggal bisa kita tambahkan. Tekan tambah itu. Nah, dia akan masuk ke worksheet kita ya. Ini adalah musik ya. Ini adalah musik. Dia sudah ada tambahannya warna putih ini. Cuman kita tidak melihat skala ya atau wave dari musik ini. Itulah kekurangan dari film Rago ini. Itu bedanya nanti dengan software atau perangkat lunak berikutnya yang akan kita gunakan, yaitu KineMaster ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang KineMaster, kita akan selesaikan dulu di film Rago ini. Nah, sekarang kita sudah punya video dan kita sudah punya musik. Untuk main testnya kita tinggal tekan play ini. Nah, Bapak bisa lihat sekarang video kita sudah bermusik. Oke. Nah, itu untuk musik ya. Nah, kemudian ya, sekiranya Bapak Ibu ingin menambahkan suara ya, seperti ingin berkomentar atau mengiringi video tersebut, menerangkan sesuatu tentunya di video karena kita tentu kebanyakan fungsinya adalah untuk proses belajar mengajar contohnya. Ya, tinggal Bapak Ibu tambahkan record suara ini yang sebelah kanan ini ya. Tinggal di record suaranya sesuai dengan iringan video. Contohnya seperti ini ya. Record. Nah, kemudian tinggal tekan record ini. Kita stop. Kemudian kita ulang lagi. Kita preview. Ini ada record 1. Ya, record 1 itu adalah suara yang baru saja saya rekam ya. Oke, kita play. Contohkan. Video ini menjelaskan tentang pemakaian drone dan bagaimana cara menyimbangkannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kita stop. Nah, itu bisa kita perhatikan bahwasanya video kita sudah ada musik backgroundnya. Kita juga sudah punya rekaman suara ya, tambahan barusan ya. Nah, itu untuk tambahan musiknya ya. Oke. Kemudian di sini juga ada teks, tinggal kita tuliskan saja apa yang mau kita terangkan di sini. Contohnya seperti video sebelumnya, pengoperasian drone ya. Oke, silakan. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat di layarnya sudah ada tulisan muncul ya. Tinggal kita mengadjust dengan cara menarik ya panah kiri kanan ini. Nah, sehingga kita bisa adjust, kita sesuaikan sebesar apa tulisan yang mau kita pajang di video kita. Nah, untuk mengaturnya tinggal kita atur, banyak di sini edit ya. Fontnya juga ada, warnanya juga ada, tinggal di edit saja di sini. Contohnya font seperti ini. Nah, kita tinggal edit seperti ini ya. Nah, dia sudah berubah, pengoperasian drone ya. Tulisannya sudah berubah seperti ini. Tinggal kita pilih saja tulisan mana yang kita inginkan. Contohnya ini. Oke, kemudian warnanya contohnya. Tidak mau yang warna putih, kita mau yang hitam. Nah, kemudian kita kasih border yang warna putih contohnya. Nah, seperti ini. Nah, lebih cantik dia ya. Oke, atau mungkin tulisannya warna merah ya. Nah, seperti ini. Oke, animasi contohnya bisa jadi dia akan masuk dari kanan ke kiri. Nah, dia nanti akan seperti itu ya. Nah, akan juga bagus. Oke, setelah itu kita coba tes. Video ini menjelaskan tentang pemakaian drone dan bagaimana cara. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dari awal ya, seperti ini. Contohkan. Video ini menjelaskan tentang pemakaian untuk drone. Menambah sekiranya teks tersebut terlalu pendek ya, tinggal kita tambahkan saja dengan menariknya seperti ini. Nah, dia akan
panjang durasinya bisa dilihat di roller di atas itu. Dia contohnya kita mau tampilkan selama 6 detik ya. Ini kita tambahkan saja. Nah sekarang kita play. Saya contohkan. Video ini menjelaskan tentang pemakaian drone. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya dengan yang di sebelumnya. Video ini menjelaskan tentang pemakaian drone dan bagaimana cara menyeimbangkannya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah di sini juga kita bisa tambahkan stiker ya, seperti ini. Ya macam-macam, ada stikernya, ada yang gambar hewan ya, gambar tumbuhan. Ini gambar hewan juga ada, tinggal ditambahkan saja. Atau ada gambar kendaraan ya, atau gambar like seperti ini, tinggal kita tambahkan saja. Ini tinggal, nah seperti itu ya. Oke. Nah kemudian di sini, oke saya balik lagi. Oke, kemudian di sini juga bisa kita lihat ada filter ya, filter. Nah ini macam-macam, ada yang F1. Nah akan mengubah suasana dari video kita sesuai dengan yang ada pada gambar di bawah ini. Ada F2, F3. Nah ini adalah hitam putih ya. Nah ini juga seperti hitam putih namun ada warnanya juga. Nah ini kayak klasik gitu ya. Nah ini juga tinggal disesuaikan saja mana ini yang suka. Seandainya memang video kita itu landscape, tinggal ambil landscape-nya saja. Nggak bisa disesuaikan dengan landscape di video kita, mana yang paling cocok. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita coba mundur. Ya, kita coba lihat di sini setelah filter ada PIP. Nah, PIP ya, ada PIP ini adalah untuk menambahkan, mengoverlaykan video lainnya di atas video ini. Contohnya saya mau menambahkan apa ya? Saya mau menambahkan video yang saya punya, katakanlah ini ya. Nah, video saya yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya video yang barusan saya tambahkan nempel di atas video yang lainnya, video yang sebelumnya, seperti itu. Dan ini kita bisa atur ya, kita bisa atur dia tampilnya di mana, tinggal digeser saja seperti ini. Nah seperti ini ya, sehingga kapan video ini mulainya bisa kita atur. Oke, nah seperti ini. Video ini menjelaskan tentang pemakaian drone dan bagaimana cara menyimbangkannya. Nah, seperti ini ya. Nah, kira seperti itu. Artinya kita menghimpit video yang lainnya ya dengan video yang baru gitu. Jadi overlay. Sama halnya dengan teks tadi. Itu juga prinsipnya adalah mengoverlaykan teks seperti itu. Kemudian di sini ada efek ya. Efek ini adalah seperti video-video kekinian, tinggal kita tekan ini, dia akan berubah seperti itu ya. Video ini menjelaskan tentang tergantung kebutuhan kita juga. Nah, ini juga ada. Video ini menjelaskan. Nah, video ini menjelaskan tentang pemakaian drone dan bagaimana cara. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian terakhir adjustment ya, adjustment sama, tinggal digeser-geser saja kontras dan ininya. Nah kemudian yang terakhir adalah kanvas. Nah di kanvas ini ada dua, format dan background. Format itu nanti artinya ketika kita mengekspornya video kita ini akan maunya kanvasnya seperti apa. Apakah Bujo Sangkar 1x1 kah, atau dia 4x5 secara potret kah, atau 16x9 secara landscape, dan sebaliknya 9x16 secara potret dan 5x4 rasionya seperti itu ya. Biasanya kalau kita mainnya adalah di 16:9 ini secara landscape seperti itu ya. Ini perlu kita atur untuk ketika nanti mengekspornya video kita juga bisa diputar di devices manapun, di laptop, di Android dan di mana saja. Nah kemudian background, nah ini juga banyak digunakan untuk mempercantik video ya. Background,
Nah, di sini biasanya kita menggunakan sering ya media-media di televisi, di berita-berita menggunakan background ini. Dia menambahkan, menghimpit video ini dengan video yang sama. Kemudian dia memberikan blur biasanya di belakangnya, sehingga kita tekan saja blur ini, blur. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggesernya. Nah, sekarang video tersebut sudah terhimpit. Nah, di belakang itu adalah video yang sama, namun dalam keadaan blur, gitu ya. Nah, jadi sehingga kita tinggal memperkecil video yang tidak blurnya, ya. Tinggal diperkecil saja. Nah, seperti ini. Nah, yang di belakangnya itu blur. Nah, kemudian tinggal kita putar saja. Kita menyimpang, ya. Nah. Oke, kita tes. Nah, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Di belakangnya itu blur, ya. Kemudian itu adalah untuk video yang pertama. Kalau ingin untuk ini adalah video yang keduanya. Kalau mau setting blur juga, tinggal dikasih sama dengan yang sebelumnya tadi. Ya. Nah, karena tadi kita baru mengapply-nya di video yang pertama ini, sedangkan video ini yang kedua ini belum kita blok kan. Nah, kalau mau juga kasih, tinggal dikasih saja background, tinggal dikasih blur, ya. Kemudian tarik seperti ini. Nah, kemudian dia artinya sudah sama dengan video yang sebelumnya. Nah, kita tinggal tes seperti ini. Oke, saya contohkan. Video ini menjelaskan tentang pemakaian drone dan bagaimana cara menyimpangkannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti video pertama dan video kita yang kedua sudah mempunyai efek yang sama, background yang blur gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sering bisa dilihat di acara-acara berita-berita ya, berita-berita bus sergap dan lain sebagainya di Antv Indonesia. Dia biasanya menggunakan fitur seperti ini. Oke, sekarang kita balik lagi. Artinya saya sudah menjelaskan hampir semua fitur yang ada di film Orago ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal utak-atik. Yang penting di awal kita sudah paham caranya, bagaimana cara mengimpor ya. Mengimpor, kemudian bagaimana cara menambahkan teks, bagaimana cara menambahkan suara, kemudian juga tadi ada beberapa efek yang bisa kita tambahkan juga di sini. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, untuk membuat produk video itu, tinggal kita ekspor saja, tekan ekspor yang ada di kanan pojok atas ini ya. Ya, tinggal diekspor, kemudian tinggal kita pilih saja maunya yang resolusinya 360K, 480, 720 atau yang ini ya. Kalau seandainya yang di atas 720 kita harus upgrade dulu film Orago kita ya, tentunya berbayar tentunya ya. Nah, namun yang tidak berbayar ini disediakan fasilitas mulai dari 360 sampai 720. Nah, tinggal tekan ekspornya saja. Nah, untuk sekarang saya tidak perlu menekan ekspor karena saya tidak mau memproduce video ini ya. Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu tinggal tekan ekspor saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, demikian pengenalan kita dengan bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan software atau perangkat lunak di Android, yaitu namanya Film Orago ya. Nah, kemudian setelah ini kita akan coba perlihatkan bagaimana prosesnya di KineMaster. Nah, ini adalah KineMaster, bisa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian lihat. Ini juga sama, bisa di-download di App Store. Kemudian setelah diinstal, tinggal kita gunakan. Untuk KineMaster ini adalah software atau perangkat lunak yang saya pakai paling dominan ya, yang paling favorit yang saya gunakan karena dia ini cukup lengkap ya. Kita coba saja langsung. Kita tekan KineMaster ini, kita mulai. Nah, ini adalah aplikasi KineMaster yang saya punya. Nah, untuk memulainya kita tinggal tekan yang tanda tambah paling tengah ini ya. Ini sama dengan yang tadi, ini adalah project-project yang belum kita hapus atau sudah selesai belum kita hapus atau belum selesai untuk diselesaikan ya. Dia akan nyantol di sini.
Sedangkan untuk memulai dari awal kita tekan yang tengah ini ya, yang tanda tambah ini. Kemudian kita pilih ya, frame-nya 6 yang landscape kah, yang portrait kah, atau yang segitiga busangkar kah, seperti itu ya. Kita main standar di landscape 16:9 seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kita sudah dihantarkan di 16:9 tadi landscape. Nah, ini adalah worksheet-nya. Sama dengan Power Director, kita bermainnya adalah secara landscape ya, tidak portrait seperti yang disediakan di film Orago. Film Orago kita bermainnya portrait. Oke, langkah awal adalah tentu sama halnya dengan Power Director maupun di film Orago, kita import video kita. Di sini banyak fiturnya dan juga cukup easy catch ya, mudah ditangkap, mudah dicerna, mudah dioperasikan. Caranya adalah dengan mengklik media ini, media ya. Tinggal kita klik media itu, kemudian kita akan diarahkan ke folder-folder yang berisikan video. Nah, kemudian kita tinggal pilih video mana yang mau kita tampilkan seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada video contoh untuk konten software editing video. Nah, ini adalah video yang kita gunakan sebelumnya, jadi kita pakai saja video yang sama. Tinggal kita di sini juga bisa kita review dengan mengkliknya lama, sama dengan yang tadi ya. Nah seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga tinggal diklik lama di gambar fotonya. Nah, dia akan muncul preview seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Untuk keluar tinggal tekan X ini. Oke. Nah, sehingga kita tinggal tekan ini yang pertama ya. Kemudian kita tekan add ini, yang tanda tambah ini. Nah, dia sudah muncul di worksheet bagian bawah itu ya. Kemudian kita balik lagi ya, kemudian kita ambil yang ini, yang video kedua, kemudian kita tekan add. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia sudah tergabung menjadi 2 video. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat terpisah dia. Ada yang memisahkan ya. Nah, yang memisahkan ini nanti bisa kita isikan yang namanya transisi. Ya, itulah kelebihan di KineMaster ini. Dia sangat mudah dioperasikan. Dia juga banyak fitur-fitur tambahannya dibanding dengan 2 software sebelumnya tadi. Oke, di sini kita tahap berikutnya setelah kita berhasil mengimpor seperti ini, kita bisa mempreviewnya ya, secara keseluruhan. Kita melihat bagaimana video yang digabungkan ini. Nah, dia sudah tergabung namun masih kasar seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di sini adalah transisi ya, transisi. Tinggal menekan yang transisi antara video ini ya, yang putih ini. Nah, kemudian akan keluar pilihan seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih banyak transisi di sini macamnya ya. Ada yang dari yang klasik sampai yang modern ya. Tinggal kita pilih saja. Contohnya saya memilih yang mosaic curtain ini ya. Nah, mungkin saya di sini juga di mosaic curtain ini ada pilihan lagi ya. Ada pilihan lagi 1, 2, 3, 4. Saya pilih contohnya yang nomor 3 ini, dari kiri ke kanan nanti perubahan transisinya. Nah, kira nanti dia akan seperti itu ya. Kita akan coba tes langsung di bagian transisinya. Kita tes play. Nah, lalu bisa lihat transisinya tidak kasar lagi ya. Sudah ada yang mengantarkan sehingga video kita tidak terlihat kasar. Kira-kira seperti itu, ada transisi. Nah, kemudian di sini juga ada layer di sini ya. Layer artinya kita bisa menambahkan, menghimpit video ini, bisa jadi dengan media di sini ya, bisa jadi dengan efek ya, dan lain sebagainya. Di sini ada efek, ada overlay, ada teks, ada handwriting ya. Nah, di sini banyak pilihannya. Di media ini kita bisa tambahkan video lainnya di atas video yang tadi. Sama halnya dengan ini, kita tambahkan video saya ini contohnya. Ya. Nah, tinggal ditambahkan saja. Nah, sama dengan yang tadi. Dia akan muncul video ini. Namun di sini kelebihannya, video yang kita tambahkan barusan bisa kita setting juga. Ya, kita bisa setting juga, bisa kita crop lagi
banyak pilihannya di sini. Kemudian kita bisa juga mengatur in ya, animasi masuknya atau animasi keluarnya, out animation seperti ini, atau overall animation. Ya, itu kelebihannya di sini, banyak pilihannya. Ini juga kita supaya tadi si video ini tidak, ini kan video ini juga ada suaranya. Nah, kita tinggal matikan suaranya video tambahan ini dengan cara menghilangkan suaranya dengan cara seperti ini, menekan tanda suara ini, kemudian kita tinggal tekan ini, nah menyilangnya, sehingga artinya sudah mute dia. Di video yang baru kita tambahkan itu dia tidak bersuara seperti itu ya. Atau bahkan kita mau menaikkan suaranya, tinggal diatur saja. Nah, di sini juga kita bisa perbesar, perkecil ya. Nah, kemudian juga bisa kita tambahkan in animasinya mungkin seperti ini. Nah, atau seperti ini, atau banyak pilihannya. Nah, seperti ini. Banyak ya. Nah, seperti apa jadinya bisa kita lihat. Nah, seperti itu ya. Nah, dia tidak bersuara. Ini hanya contoh saja. Tentu bisa Bapak Ibu praktekkan dengan video pembelajaran di kelas masing-masing atau untuk hal-hal lainnya ya. Tinggal ditambahkan video, diinput oleh video yang lainnya dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Ya, saya bisa hapus saja dengan cara menghapusnya seperti ini ya. Ini sangat simpel sekali di KineMaster dibanding dengan yang dua sebelumnya tadi. Oke, kemudian mau menambahkan teks juga. Ini juga ada pilihan teks, tinggal kita tambahkan. Contohnya sama dengan yang tadi, pengoperasian drone. Ini ya, tinggal tekan OK. Nah, sehingga muncul tulisan di layar kita, kemudian kita tinggal mengadjust atau menyesuaikannya saja lagi. Di sini sama dengan yang tadi, kita bisa mengatur tulisannya ya. Ini tulisannya seperti apa, fontnya mau yang seperti ini juga banyak pilihannya. Ada display, ada Latin, dan banyak sekali pilihan di sini ya. Kita bisa pilih seperti ini, Gang of Three ini. Nah, sekarang dia sudah berubah ya tulisannya seperti ini, sangat keren sekali ya. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan lagi outline-nya ya. Outline-nya jadi seperti ini. Ya, ada bordernya, artinya dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Kemudian bisa jadi tambah shadow ya. Ini adalah shadow-nya. Kalau kita aktifkan enable, nah dia sudah ada shadow, tinggal kita tambahkan saja lagi intensitasnya berapa shadow-nya. Kemudian di sini juga ada glow ya. Glow tinggal di enable kan. Nah, dia akan glowing ya. Jadi tulisannya akan glowing seperti ini. Nah, kemudian di sini juga sekiranya mau nambahkan background juga bisa ya, background seperti ini, dan juga bisa ditambahkan apakah dia full backgroundnya seperti ini, nah atau tidak. Nah, tinggal kita setting saja ini. Oke. Nah, ini juga cukup lebih bagus atau lebih easy catch, mudah ditangkap ya, easy catching dan mudah dioperasikan di KineMaster ini kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Oke, kemudian itu adalah teks, penambahan teks. Kita bisa juga di sini merek teks tadi bisa kita tambahin animasi juga ya, seperti ini. In animasi, mau tambah fade seperti ini, atau dia masuk ya clockwise seperti ini, atau slide down ya, atau scale up kah dia seperti ini ya. Kita bisa tes play. Nah, dia akan jadi seperti itu. Oke, dan berapa lamanya dia berputar juga bisa kita atur, tinggal kita tambahkan saja di sini ya. Kita tarik saja seperti ini. Mau berapa lama dia tulisan ini tampil di video kita ya. Mau agak lama juga bisa. Contohnya saya tarik ke kanan ini, dia akan tampil selama 0,7272 detik ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian masih ada lagi overlay ya, ini adalah stiker ya. Ini stiker. Nah, ini saya punya banyak stiker juga di sini, tinggal kita tambahkan saja mau stikernya yang seperti apa. Kita himpit saja ya, contohnya yang ini. Nah, kita mau menghimpitnya dengan seperti ini. Nah, seperti yang saya lakukan di
video-video saya yang lainnya, saya menghimpitnya. Nah, inilah cara menghimpitnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini perubahan yang terjadi. Nah, saya tinggal, karena ini frame-nya kegedean, tinggal saya geser saja mereknya atau tulisan ini. Ya, tulisan ini ke bawah ya. Nah, kita play. Nah, ini jadi, nah tergantung juga mau tampilnya berapa lama frame tadi, tinggal kita tambahkan saja. Jadi sama hilangnya dengan tulisan tadi, kita atur saja lebih kurang seperti itu ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Nah, kemudian sekiranya Bapak Ibu ingin juga mengomentari video ini di belakangan contohnya ya, setelah video ini dibuat, Bapak Ibu tinggal merecord suara ya, bersama halnya dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini tinggal ditekan voice ini ya. Oke, saya stop ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau di video sebelumnya, audionya tidak ada wave, tidak ada gelombang suaranya. Kita tidak tahu mana tone kita yang tinggi dan yang rendah. Sedangkan di KineMaster ini Bapak Ibu bisa melihat ya, sehingga kita juga bisa mendownload sekiranya maksud saya kita bisa mengadjust ya, sekiranya suara kita di tone tertentu itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita bisa naikkan. Caranya lah mengklik itu, kemudian kita klik yang sebelah kanan ini, kemudian tinggal diatur saja ini. Nah, ini bedanya dengan software-software yang kita terangkan sebelumnya. Ini banyak penyesuaian di sini, sangat bagus sekali ya. Kita contohkan, kita dengarkan hasilnya. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah teknik mengoperasikan drone, bagaimana cara menerbangkannya dan bagaimana cara menyimbangkannya dan bagaimana cara mendaratkannya dengan baik. Ya, silakan disaksikan videonya dengan seksama. Demikian, kalau seandainya video kita yang masternya atau yang primer video kita ini terlalu besar suaranya, kita juga bisa mengadjust suaranya ini. Tinggal kita tekan yang gambar audio itu. Nah, kemudian kita sesuaikan. Sekarang ini defaultnya adalah di 100 volumenya ya. Tinggal kita turunkan sehingga bunyi drone yang agak terlalu tinggi itu bisa kita naikkan di sini ya. Dari tadi 100 menjadi sekarang 60 contohnya, sehingga suara drone tersebut tidak terlalu keras. Jadi suara kita yang mengiringinya juga akan terdengar lebih jelas dibandingkan suara drone tersebut. Seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah teknik mengoperasikan drone, bagaimana cara menerbangkannya dan bagaimana cara menyimbangkannya dan bagaimana cara mendaratkannya dengan baik. Ya, silakan disaksikan videonya dengan cepat. Oke, kira-kira seperti itu, sehingga suara kita lebih jelas terdengar dan lebih informatif kepada audiens kita tentunya. Kira-kira yang paling penting saya rasa itu ya, untuk menambahkan musik juga tinggal kita tambahkan audio ini sebelah kanan ya. Nah, tekan audio, tinggal kita ambil yang musik aset ini ya. Nah, kemudian dia akan, ada di sini ada pilihan lagu yang sudah default, sudah ada free ya di dalam software ini, tinggal kita manfaatkan dan itu bebas dari lisensi. Saya sudah cobakan dan tidak pernah ada masalah di YouTube ya. Kalau saya masukkan ke YouTube tidak ada komplain-komplain hak cipta, karena ini sudah memang di lisensi oleh si KineMaster sendiri. Ini banyak. Nah, contohnya ini tinggal kita tambahkan dengan cara mengklik tanda tambah ini. Nah, bisa dilihat sudah ada merek Azurmon di di worksheet kita ya. Ini artinya adalah MP3 yang baru saja saya tambahkan. Untuk main testnya bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah teknik mengoperasikan drone, bagaimana cara menerbangkannya dan bagaimana cara
Nah, sekiranya terlalu besar juga bisa kita adjust seperti yang tadi ya. Tinggal tekan ini yang volume audio ini tinggal kita turunkan saja, sehingga musik yang baru saja kita masukkan akan agak lebih kurang suaranya, sehingga juga tidak mengganggu suara kita yang kita rekam untuk mengiringi video tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah teknik versi control seimbang ya. Jadi suara pengiring kita tidak terganggu sama MP3 yang baru saja kita masukkan. Nah, saya rasa sudah cukup. Saya rasa ya untuk sekedar mengetahui bagaimana 3 video yang saya pakai sebelumnya dan bagaimana kira-kira yang paling bagus ya. Nah, untuk terakhir tinggal kita ekspor saja sama dengan yang lainnya dengan cara yaitu mengklik yang tanda kiri ini ya, tanda titik 3 ini, link ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih maunya yang mana, yang FHD kah, yang HD kah, SD atau 360 ini ya. Tinggal kita sesuaikan saja. Ya, kemudian tekan ekspor ini ya. Nah, setelah ekspor ini adalah langkah terakhir. Dia akan memproses sebuah video yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan untuk diunggah, kemudian di-share kemana-mana ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk yang KineMaster ya, silahkan Bapak Ibu pilih yang mana yang cocok kiranya Bapak Ibu gunakan, mulai tadi dari yang pertama yaitu adalah Power Director ya. Ini adalah Power Director ya, yang ini. Kemudian yang kedua adalah Film Orago. Kemudian yang ketiga adalah KineMaster. Nah, untuk saya sekarang lebih dominan memakai KineMaster. Namun sekiranya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lebih cenderung ke yang dual lainnya, tidak masalah. Bahkan mungkin bisa jadi ketika mendalaminya masing-masing akan menemukan hal-hal yang bisa jadi lebih unggul dibanding KineMaster ya, termasuk juga Film Orago ini ya. Silahkan dimanfaatkan dan ditelusuri sesuai dengan passion dan kebutuhan kita masing-masing. Itu saja kiranya untuk video kita kali ini. Sudah cukup panjang penjelasannya. Untuk detail terkait dengan teknik ya, yang lebih jelimet nantinya saya akan bahas di video berikutnya. Namun untuk video berikutnya saya akan lebih fokus ke KineMaster ya. Silakan pantengin terus video kita. Jangan lupa tekan subscribe ya dan loncengnya, dan jangan lupa untuk men-share sekiranya memang video ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian merasa bermanfaat untuk di-share. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.